Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Afriani Kusuma Dewi. Saya mengajar di Universitas Insan Cendekia Mandiri yang berlokasi di Bandung. IDN saya 0421048807. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tentang data diri unjuk dosen Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan tentang pengajaran mata kuliah pengetahuan Garmen 2 yang meliputi tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan ada sedikit cuplikan video pengajaran mata kuliah pengetahuan Garmen 2. Untuk deskripsi mata kuliah pengetahuan Garmen 2 ini terdiri dari 2 SKS, diampu di semester 4 dan merupakan mata kuliah wajib yang wajib diampu untuk mahasiswa teknologi dari prodi teknologi industri tekstil dan dari teknologi kimia tekstil. Adapun topik bahasan yang dipelajari selama 1 semester ini di mata kuliah pengetahuan Garmen 2, yang pertama adalah tentang filosofi kaidah dari desain garmen. Selanjutnya ada tentang pendistribusian garmen, ada tentang ruang lingkup merchandising, ada tentang faktor kenyamanan pada pakaian, selanjutnya ada tentang pengembangan size pack dan grading, selanjutnya ada tentang bentuk handling atau pegangan kain, selanjutnya juga ada tentang costing harga untuk satu produk garmen, selanjutnya juga ada tentang klasifikasi cacat kain, mau itu kritis, mayor, atau minor, dan yang terakhir ada tentang aksesoris garmen berupa label, hang tag, dan bentuk packagingnya. Nah, kemudian untuk buku panduan yang saya gunakan, saya menggunakan e-book ya. Yang pertama dari Kartik, Ganesan, dan Gopal, buku dengan judul Apparel Manufacturing Technology. Selanjutnya ada dari Ratnamurti dan Surjit, yaitu buku Apparel Merchandising. Selanjutnya juga ada Apparel Sizing dan Design dari Gopal dan Zakaria, dan selanjutnya juga ada buku Manufacturing Garment Technology dari Raji Kisore dan Rajiv. Adapun bentuk model pengajaran yang saya lakukan terdiri dari 3. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah discussion, dan yang ketiga adalah assessment. Untuk delivery sendiri saya menyajikan materi, selanjutnya juga ada artikel-artikel ilmiah guna menunjang pembelajaran. Selanjutnya juga saya mengadakan sesi tanya jawab pada saat diskusi. Selanjutnya juga untuk asesmen sendiri terbagi menjadi beberapa presentasi bobot penilaian. Yang pertama untuk kehadiran sendiri sebesar 10%, yang kedua untuk tugas 30%, yang ketiga untuk UTS 20%, dan yang keempat untuk UTS 40%. Kemudian di sini saya juga akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran yang diharapkan. Untuk capaian pembelajaran diharapkan di mata kuliah pengetahuan Garmen 2 ini, yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami teori dasar dari pengetahuan Garmen 2. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menguasai prinsip dasar dan tahapan alur proses di industri garmen. Dan yang ketiga adalah diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat dari mata kuliah pengetahuan Garmen 2 ini di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya silahkan untuk melihat cuplikan video pembelajaran mata kuliah Garmen 2. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kondisi hari ini, sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita masuk di pertemuan ke-14 ya. Materinya itu tentang aksesoris garment, label, hang tag, dan packaging. Di sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu hakikat desain garment gitu ya. Kita juga sudah belajar mengenai size pack, bagaimana cara menggrading ukuran. Kemudian kita sudah belajar tentang cacat kain. Kita juga sudah belajar tentang
aspek-aspek apa saja sih yang berhubungan dengan kenyamanan pakaian. Nah, ini halnya tidak kalah penting gitu ya, karena aksesoris juga sangat mempengaruhi keestetikan dari suatu komponen garment ya. Cakupan dari penilaian aksesoris garment, label, hang tag, dan packaging itu mencakup tentang apa sih pengertiannya? Label, hang tag, dan packaging. Kemudian macam-macamnya juga kita harus tahu. Setelah itu fungsi dan manfaatnya, informasi-informasi apa saja yang terkandung di dalamnya. Kemudian arti dari simbol-simbol pada care label atau label perawatan. Kemudian mengetahui perlengkapan packing, tujuannya, serta bagaimana cara packing yang baik. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi label, hang tag, dan packaging. Nah, ini definisi dari label, ya, dari hang tag dan packaging. Untuk label sendiri, label merupakan pemberian pemasangan label pada produk untuk mengidentifikasi, memberikan informasi, dan yang paling penting apa? Untuk label sebisa mungkin tidak bisa lepas dari produk. Ya, karena apa? Karena itu kan melekat seterusnya. Kemudian untuk hang tag itu sendiri merupakan sama ya, media informasi, memperkenalkan suatu brand, merek dagang, tapi dia dipasang ketika produk garment selesai ya. Kemudian packaging ini adalah unsur yang terakhir setelah kita melakukan proses pemasangan label dan hang tag. Packaging ini berupa polybag ya, berupa karton untuk mempermudah proses pendistribusian garment dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis dari label dulu ya. Untuk label ada main label, size label, flag label, dan slip label atau joker label. Untuk main label itu sendiri biasanya dia menjelaskan tentang merek dagang ya, tentang logo. Supaya apa? Supaya orang tuh mudah kenal. Oh, ini merek dari brand A. Oh, ini merek dari brand B gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya size label, ukuran. Tujuan dari pemberian size label adalah untuk memberikan informasi kepada konsumen supaya konsumen tidak salah beli. Misal, saya biasanya pakai size L, otomatis saya akan mencari pakaian yang menerangkan size labelnya di ukuran size L, gitu ya, supaya konsumen tidak salah beli. Jangan sampai seperti ini. Saya ukuran XL, ya, tapi saya beli ukuran M gitu ya, itu berarti kan ada misinformasi di situ gitu ya, jangan sampai kita sebagai konsumen salah beli. Selanjutnya ada flag label. Flag label itu hampir sama seperti main label, menunjukkan logo merek dagang, akan tetapi flag label itu dipasang di area side seam. Pada saat kita menggabungkan badan depan dan badan belakang, di area pinggirnya kita jahit ya, itu posisi si flag label. Kemudian ada yang namanya slip atau joker label, hampir sama seperti flag label, tapi posisinya beda. Kalau misalkan slip label dan joker label itu dia biasanya dipasang di area-area bawah, area-area bottom hem, ujung badan. Kemudian di ujung lengan, mau itu lengan pendek atau lengan panjang ya. Kemudian kalau misalkan untuk aksesoris lain selain pakaian, di topi. Kalau misalkan kalian punya topi, perhatikan ada label di ujung padnya. Itu menandakan slip label atau joker label. Selanjutnya label yang lain ya, masih ada kategori jenis-jenis label. Nah, selanjutnya ada yang namanya patch label. Patch label hampir sama seperti flag label dan slip label. Akan tetapi patch label itu proses pemasangannya dia biasanya ada di ujung saku. Kalau memang ada saku. Kalau misalkan tidak ada di ujung saku, biasanya di area ban pinggang. Coba perhatikan celana jeans kalian. Ada label sekitar bawah ya, misalkan Liwer gitu ya, celana jeans itu merupakan patch label. Kemudian ada yang namanya identification label. Identification label ini merupakan label yang menunjukkan informasi-informasi yang diperlukan. Contoh misalkan di sini ada kode barcode. Bisa menunjukkan kode negara, bisa menunjukkan dia diproduksi di negara mana, bisa menunjukkan ini size apa, style apa gitu ya. Intinya informasi ini dibutuhkan
untuk diketahui oleh konsumen. Selanjutnya juga identification label, contoh misalkan kita bisa lihat di baju-baju tentara, baju-baju polisi menunjukkan ada satu kode rahasia ya yang hanya boleh diketahui oleh lingkungan tertentu gitu. Kemudian ada yang namanya composition care label atau label perawatan. Label perawatan merupakan label yang memberikan informasi kita supaya tidak salah dalam menangani satu garment. Misal contoh gini, garment jeans, garment kemeja, dan garment kaos itu cara mencucinya beda-beda ya. Cara setrikanya pun beda-beda. Karena apa? Karena unsur bahannya pun beda-beda. Otomatis ketika kita nanti akan mencuci, kita tidak bisa menyatukan itu semua dalam satu mesin cuci. Tapi kita harus lihat dulu instruksi perawatannya akan seperti apa, menunjukkan proses cucinya bagaimana gitu ya. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, ini simbol-simbol dari label perawatan. Yang pertama adalah simbol pencucian. Jika ada simbol seperti di sebelah kiri Anda, normal wash, berarti dia harus dicuci pada suhu normal. Berapa suhu normal? Di 25 derajat Celcius biasanya ya. Kalau misalkan ada kenaikan suhu di 30, 40, 50, 60, 70, berarti ada variasi suhu yang harus diberlakukan di dalam proses pencucian. Kemudian ada tanda cross, berarti dia sama sekali tidak boleh dicuci pakai air. Berarti harus apa? Di dry clean. Oke. Kemudian ada pencucian yang memang harus memerlukan temperatur tertentu, artinya dia lebih dari suhu 70 derajat Celcius. Kemudian ada juga yang gambar tangan, berarti menunjukkan apa? Betul, tidak boleh dicuci pakai mesin, harus cuci pakai tangan saja. Kemudian ada logo pengelantang, kalau biasa kita bilang itu pemutih ya. Di sini ada tanda cross, berarti dia tidak boleh pakai pengelantang. Kemudian ada logo segitiga biasa, berarti dia boleh menggunakan pengelantang dengan berbagai macam jenis zat, mau itu mengandung klorin ataupun tidak. Kalau misalkan ada tanda diarsir, segitiga diarsir, berarti dia boleh menggunakan pengelantang, tapi tidak boleh mengandung pengelantang yang ada unsur klorinnya. Kemudian ada juga yang CL, berarti otomatis pengelantangnya hanya boleh unsur klorin. Selanjutnya ada kode dry clean, pengering ya. Dia ada logo cross, berarti apa? Tidak boleh? Betul, tidak boleh menggunakan pengering. Kemudian di sini juga ada logo pengering tapi ada A, P, dan F. Kalau tidak ada logo A, P, dan F, berarti dia boleh menggunakan pengering dengan zat apapun, mau itu mengandung petroleum atau mau itu mengandung zat trikloroetilen ya. Berikut kebalikannya, kalau ada logo A atau P atau F harus menggunakan pengering dengan zat yang dimaksud gitu ya. Selanjutnya ada drying symbol ya. Tadi dry clean, sekarang kode untuk mengeringkan ya, hampir sama seperti ini. Ini berarti nggak boleh pakai dry clean, harus cuci pakai air, itu pengering ya. Jadi kalau misalnya di mesin cuci itu ada logo tumble dry. Selanjutnya dia boleh pakai pengering ya, normal gitu ya. Selanjutnya lagi ada dia sistemnya pakai pengering tapi hanya boleh pakai hanger. Kemudian dia boleh pakai pengering tapi nggak boleh kita peras. Jadi mungkin nanti pada saat kita menjemur itu ada netes air gitu ya. Ada juga yang boleh pakai dikeringkan tapi nggak boleh pakai hanger. Nih ada yang logonya flat dry ya. Dia tidak boleh pakai pengering gitu ya. Ya, selanjutnya saya akan menerangkan tentang simbol penyetrikaan. Untuk simbol penyetrikaan, kalau misalkan kalian menemukan simbol setrika yang di cross, berarti dia tidak boleh setrika ya. Kalau misalkan menemukan logo titik 1, titik 2, titik 3, berarti harus disesuaikan dengan suhunya. Contoh di sini ada ya. Jadi suhu sekian di titik 1, suhu sekian di titik 2, suhu sekian di titik 3. Sesuaikan. Selanjutnya, setelah kita memahami jenis-jenis label, kita juga pahami jenis-jenis hang tag. Di sini terdapat 4 jenis hang tag. Bisa dilihat dari gambarnya. Di sini ada main hang tag,
untuk merek dagang, function hang tag untuk membedakan komposisi bahannya, kemudian ada information hang tag untuk menentukan apakah dia slim fit, regular fit, atau misalkan katakanlah dia oversize. Kemudian ada price tag, harga. Ya. Selanjutnya setelah jenis-jenis hang tag ada di sini perlengkapan packing, unsur akhir di dalam proses garment. Kita masukkan tisu paper, tapi hanya untuk kemeja atau garment-garment yang memang dia berat. Kemudian cardboard menutupi bagian layer atas karton. Kemudian lock pin untuk menggantung hang tag, individual polybag kalau memang mau dimasukin satu-satu si garmentnya. Blister bag kalau mau campuran, nggak hanya menggabung satu garment saja, tapi bisa mencampur garment lebih dari satu, misalkan 4. Dan selanjutnya ini posisi kita ketika akan memasukkan garment ke dalam karton. Selanjutnya di sini apa sih itu kegunaan packagingnya? Tadi ya sudah disebutkan ya. Jadi jangan sampai barang yang mau dikirim itu rusak duluan. Ya, jangan sampai barang yang mau dikirim tidak bisa dipergunakan, gitu ya. Selanjutnya di sini ada tipe-tipe jenis packing. Ada yang di packing persatuan, ada yang di packing menggunakan hanger. Contohnya apa? Contohnya kalau kita mau ngirim jas, mau ngirim jaket, dia harus di packing dalam bentuk hanger. Kemudian selanjutnya di sini bagaimana cara kita memasukkan di dalam karton box. Kita bisa lihat ya, ini rasio kalau kita masukkan satu warna. Selanjutnya rasio kalau kita masukkan 2 warna, 3 warna dan seterusnya. Ya, patokannya seperti ini. Ini contoh keterangan di dalam karton box. Selanjutnya ini posisi ketika kita memasukkan garment di dalam kontainer. Nah, ada untuk materi labeling, hang tag, packaging di sini sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Ya, silakan Pak Lupi. Tadi tentang care label, kalau kita sebagai konsumen, Ya. sebaiknya apa yang harus dilihat dan apa yang kita harus beli gitu Bu untuk identifikasi care label ini. Jadi sebaiknya kan ada identifikasi untuk washing, untuk itu. Nah sebagai untuk kita harus membeli apa aja yang harus kita sebagai perbandingan gitu. Jadi supaya dilihat. Ya, supaya tidak salah membeli. Betul. Oke, saya akan jelaskan. Jadi, ketika kita akan membeli suatu garment, kita harus perhatikan yang pertama adalah bahannya, ya. Jadi sebelum memperhatikan bagaimana instruksi label perawatan, kita lihat dulu bahannya. Contoh misalkan, pasti kan ada di main label itu misalkan katakanlah Adidas, di situnya misalkan 100% katun. Ketika ada tulisan 100% katun, berarti kita harus sudah tahu, tentunya sebagai kita seorang tekstil ya. Kalau misalkan kita sebagai konsumen, katakanlah katun. Kalau katun berarti kita tidak boleh menggunakan cuci panas. Apa yang terjadi ketika katun dicuci panas? Betul, susut gitu ya. Nah, pertama kita harus lihat dulu kandungannya. Misalkan selain katun, katakanlah ada kandungan misalkan 80% katun, 20% elastan atau spandek. Berarti ada apa? Ada stretch, ada karet di situ. Ketika pakai elastan, berarti apa yang harus terjadi? Pencuciannya, ada yang tahu? Ketika pakai elastan, kita sama sekali tidak boleh mencuci sama tadi, panas. Iya, karena nanti elastannya bisa mati, situ ya, tidak akan stretch lagi gitu ya. Atau bisa juga misalkan katakanlah di proses pengeringan, ketika ada kandungan elastan, kita sama sekali tidak boleh menggunakan pengering di proses pemutaran cukup tinggi, ya, nggak boleh lama pakai pengeringnya gitu. Jadi saran saya adalah perhatikan dulu kandungan bahannya. Pasti itu tertera, entah itu di main labelnya, entah itu tertera di patch label, flag label, atau label yang tertera di si baju. Atau mungkin pada saat membeli, kita kan tidak bisa melihat labelnya, tapi kita bisa lihat di si hang tag. Kita juga bisa lihat kalau misalkan di situ ada polybagnya.
Atau biasanya brand-brand tertentu memiliki website. Ya, kita bisa lihat websitenya di situ. Ada lagi untuk Pak Lupi? Cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya selain Pak Lupi siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Pak Haryo. Mau nanya apa? Mengenai label ataupun hand tag ya. Bila mana ini barang misalnya dari luar nih. Betul. Apakah ada aturan untuk bahasan? Betul. Biasanya untuk bisa dipahami oleh konsumen agar bisa memahami nih label ini tentang rincian-rincian ataupun barang tersebut atau kualitas barang tersebut. Betul, betul. Apakah ada nih Bu, tiap negara termasuk negara kita nih di Indonesia, apakah ada aturannya untuk dialih bahasakan walaupun untuk standarnya dari barang tersebut keluar dari misalnya Amerika, nah itu dialihkannya bisa nggak ke Seperti apa gitu ya? Oke, saya akan coba jawab ya. Jadi gini, ketika kita mendapatkan barang gitu ya, terutama kita bicara garment ya, misalkan produk garment kita itu misalkan kita impor ya dari negara lain, biasanya di si composition care label ini dia tidak hanya mencantumkan kode dari satu negara. Biasanya misalkan katakanlah kita bicara brand Adidas, dia bisa mencantumkan 4 jenis label di care labelnya, di composition care label bisa mencantumkan 4 jenis label. Logo perawatannya sama, yang membedakannya adalah bahasa. Ya, misalkan si Adidas ini akan diekspor ke negara Jepang, misalkan ya, Kanada, Amerika, dan misalkan negara-negara di Eropa. Nah, dia akan mencantumkan 4 jenis label. Contoh misalkan kalau katakanlah tadi ya, untuk misalkan Jepang akan menggunakan bahasa Jepang, gitu. Tapi kode perawatannya sama. Kemudian misalkan untuk negara Indonesia akan ada bahasa Indonesia, gitu ya. Terus misalkan untuk negara-negara di UK ya, kalau nggak misalkan di Amerika akan menggunakan label dengan bahasa mereka, gitu ya. Jadi insya Allah tidak akan salah, tidak akan mispersepsi di dalam membaca instruksi perawatan. Jadi biasanya labelnya itu menyesuaikan sama kode negara mana sih yang mau diekspor. Jadi tidak akan hanya ada satu label. Biasanya dia akan bisa sampai 4, sampai 3, 2 gitu ya. Biasanya lebih dari 1. Kemudian selain itu juga kita bisa cek di websitenya. Ya, ketika kita cek websitenya, kita bisa translate. Itulah pentingnya suatu brand membuat website. Ya, selain mengedukasi kita sebagai pembeli, kita juga bisa menerjemahkan sesuai dengan bahasa apa sih yang mau kita inginkan gitu ya. Jadi kita bisa mengerti, kita tidak mispersepsi, kita tidak salah di dalam memperlakukan suatu produk. Ada lagi? Oke. Harus mempersiapkan ya antara barang kita mau diekspor kemana, berarti di situ pencantuman bahasanya. Ya, biasanya kalau yang namanya ekspor itu pasti kan dia ada kode tujuan negara. Selain misalkan kode tujuan negara itu tercantum di si care label, nantinya di proses pendistribusian si garmentnya juga ada kode negaranya. Biasanya misalkan gini, kan misalkan katakanlah diekspornya katakanlah ke seluruh dunia gitu ya, tidak mungkin berlabel-label gitu yang dipasangnya. Nah, ketika dia diekspor ke seluruh dunia, biasanya dia akan di grup berdasarkan marking karton yang tadi ya, yang packaging. Misalkan yang saya tampilkan. Nah, di sini kode negara ini juga dia akan mendeskripsikan negara mana yang akan dituju untuk diekspornya. Otomatis nanti si labelnya pun akan sesuai dengan kode negara yang akan dituju. Ya, jadi selain care label dari negara yang memproduksi, ada juga label tambahan dari negara yang akan dituju. Jadi tidak akan salah. Ya, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain selain pertanyaan dari Pak Lupi dan Pak Haryo tadi? Silahkan.
Boleh saya Bu? Ya, silakan Febri. Ini Bu mengenai packagingnya. Kayak saya kan pernah menemukan di packaging jersey gitu, ada tisu paper. Nah mungkin Ibu bisa jelaskan apa fungsi dari tisu papernya? Tisu paper, Iya. oke. Siap, Sama tolong. ini mungkin Bu, sebenarnya seberapa pentingnya sih kelengkapan dari packaging tersebut gitu untuk suatu produk? Oke, ada lagi? Ya, udah cukup. Oke, terima kasih untuk Febri. Jadi gini, untuk tisu paper, tidak semua garment diberlakukan pemasangan tisu paper pada saat proses packing. Ya, untuk garment-garment tertentu yang mudah kusut, contohnya apa? Kemeja. Kemudian bahan-bahan lain, contohnya dress, yang memang dia misalkan menggunakan bahan rayon, kan sangat mudah kusut ya. Jadi dia harus pakai tisu paper. Kalau misalkan kita packing t-shirt, tidak perlu tisu paper. Kemudian untuk cardboard, semuanya pakai. Karena apa? Untuk mensekat, supaya tidak terjadi pemadatan atau tumpukan di dalam satu karton. Kemudian lock pin, ada string pin, ini untuk memasangkan hang tag. Jadi pasti perlu gitu ya. Selanjutnya kalau polybag juga pasti nggak semuanya pakai individual. Ada misalkan gini, kita produksi jaketnya itu 5 combo warna, misalkan warna kuning, warna hijau, warna biru, warna pink, warna coklat misalkan. Dia tidak menggunakan satu jenis polybag, tapi blister bag saja, jadi bisa digabung satu untuk efisiensi biaya. Ya, jadi kembalikan fungsi dari perlengkapan packing untuk produk garment yang memang akan kita produksi. Jadi nggak semuanya pakai. Ya, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan perkuliahan sampai di sini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami. Dan untuk tugas nanti saya akan upload di Classroom. Silahkan kalian untuk membaca tugasnya dan mengumpulkan tepat waktu. Kita akhiri perkuliahan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.